Menerapkan Al-Kuliyatul Al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, aku Egy Dwi Ristaningrum dari kelas 10 Tekfar 2. Jadi apa sih pengertian dari Al-Kuliyatul Al-Khamsah? Al-Kuliyatul Al-Khamsah terdiri dari dua kata yaitu Al-Kuliyatu dan Al-Khamsah. Al-Kuliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Jadi Al-Kuliyatul Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang pertama yaitu hifzu ad-din, hifzu an-nafs, hifzu al-aql, hifzu an-nasl, hifzu al-mal. Macam-macam Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Yang pertama yaitu ad-din atau agama, yang kedua yaitu an-nafs yaitu jiwa, yang ketiga yaitu al-aql atau akal, yang keempat an-nasl berarti keturunan, dan yang terakhir al-mal yang berarti harta. Kita masuk ke yang pertama yaitu menjaga agama atau hifzu ad-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal yang lain. Atur logika mengapa hifzu ad-din lebih diutamakan daripada yang lainnya adalah untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang banyak dan baik, hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk neraka. Alasan mengapa agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik dan hubungan antar sesama manusia. Melaksanakan 5 rukun Islam merupakan salah satu bentuk menjaga agama atau hifzu ad-din. Yang kedua yaitu menjaga jiwa atau an-nafs. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Tingginya perhatian Islam untuk menjaga jiwa manusia dapat dilihat dari diterapkannya hukuman qisas. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan diperlakukannya hukuman qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Termasuk dari menjaga jiwa atau an-nafs adalah merawat kesehatan badan dan rohani manusia. Komitmen Islam dalam melindungi jiwa dapat dilihat pada pidato Rasulullah SAW saat Haji Wada, termasuk juga dalam kategori hifzu an-nafs, yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu menjaga akal atau al-aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah SWT. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan atau makhluk lainnya. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama. Sekaligus menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, misalnya minum khamar, menonton tayangan yang berbau maksiat, atau tayangan lain dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar sehat dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik dan tahayul. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor akan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Salah satu kemaslahatan yang dapat disebabkan oleh sehatnya tersebut adalah dapat memberikan masukan atau kritikan dengan cara yang santun terhadap suatu kebijakan. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifzu an-nasl. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Pentingnya menjaga keturunan juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Oleh karenanya, manusia harus memiliki generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pendahulu. Atas dasar inilah Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, sebab menikah merupakan salah satu jalan untuk melahirkan keturunan yang sah.
Setelah lahir keturunan, Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga, merawat, dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Bagi anak yatim, Islam mewajibkan masyarakat Muslim untuk menyantuni dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Semua ini diajarkan oleh Islam dalam rangka menjaga keturunan atau hifzu an-nasl. Yang kelima yaitu menjaga harta atau hifzu al-mal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah yang artinya karunia Allah. Namun dalam menjaga harta, Islam melarang riba, pencurian ataupun penipuan walaupun terselubung. Bahkan melarang menawarkan barang kepada orang yang sedang mendapat tawaran dari orang lain. Islam juga melarang keras monopoli, penimbunan, pemborosan dan sentralisasi kekuatan ekonomi pada satu kelompok. Cara untuk menjaga al-kulliyatu al-khamsah itu ada dua cara. Yang pertama yaitu min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.